Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang evolusi komputer. Nah, dengan matkul organisasi dan arsitektur komputer, nama saya Galang Andre Nayotama, NIM 23115412 dari kelas IF 23IF01. Nah, evolusi komputer. Perkembangan komputer dibagi ke dalam beberapa generasi. Setiap generasi menunjukkan perbedaan teknologi yang mendasar dan menjadi dasar dari kemajuan komputer dari waktu ke waktu. Selanjutnya, generasi komputer yang pertama, yaitu dari tahun 1940 sampai tahun 1956. Generasi pertama, komputer menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama untuk mengolah data. Komputer pada masa ini berukuran sangat besar dan membutuhkan energi yang besar. Kecepatannya lambat dan sering mengalami masalah panas. ENIAC dan UNIVAC adalah contoh komputer generasi pertama. Karakteristiknya ukuran sangat besar dan memerlukan banyak data. Yang kedua, proses lambat dan menghasilkan panas berlebih. Nah, berikutnya ada generasi kedua ya teman-teman. Dari tahun 1956 sampai tahun 1963. Pada generasi kedua, komputer menggunakan transistor yang menggantikan tabung vakum, sehingga ukurannya lebih kecil dan lebih hemat energi. Transistor memungkinkan komputer bekerja lebih cepat dan lebih stabil. Pada masa ini juga mulai diperkenalkan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran. Nah, ada juga karakteristiknya yaitu lebih kecil dan lebih efisien dari tabung vakum, konsumsi dayanya lebih rendah, mulai menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, contohnya adalah IBM 1401. Nah, selanjutnya ada juga generasi ketiga ya teman-teman, dari tahun 1964 sampai tahun 1971. Generasi ketiga menggunakan integrated circuit atau IC, di mana komponen elektronik diintegrasikan dalam satu chip. Teknologi ini membawa peningkatan besar dalam hal kecepatan dan efisiensi. Nah, selain itu, mulai digunakan sistem operasi yang memungkinkan multitasking sehingga satu komputer bisa menjalankan beberapa banyak tugas sekaligus. Nah, contohnya ada IBM System 360. Karakteristiknya integrasi komponen elektronik di dalam chip, terus peningkatan performa dan pengurangan biaya produksi. Yang ketiga, penggunaan multitasking dan sistem operasi. Nah, ada juga komputer generasi keempat dari tahun 1971 sampai sekarang. Generasi keempat ditandai dengan penggunaan mikroprosesor, yaitu chip yang mengintegrasikan semua fungsi utama komputer. Hal ini membuat komputer jauh lebih kecil, lebih cepat, dan terjangkau. Komputer personal atau PC mulai muncul dan digunakan secara luas oleh masyarakat. Nah, ada pun juga karakteristiknya, yaitu semua komponen utama dalam satu chip komputer menjadi lebih kecil dan lebih murah. Terus yang ketiga, PC mulai berkembang dan tersedia secara luas. Nah, contohnya ada komputer atau PC ya. Nah, selanjutnya ada evolusi, yaitu pada generasi kelima ya teman-teman. Saat ini dan mendatang. Generasi kelima komputer berfokus pada kecerdasan buatan atau AI. Pembelajaran mesin atau machine learning dan komputasi kuantum. Komputer masa depan diharapkan mampu mengolah data dengan cara yang jauh lebih efisien dan cepat. Teknologi komputasi awan dan jaringan neural semakin berkembang, membuka peluang bagi komputer untuk menjadi lebih cerdas dan mandiri. Berikut ada karakteristiknya. Fokusnya pada AI, machine learning, dan pemrosesan data besar. Komputer dengan arsitektur quantum neural network. Yang ketiga ada pengembangan teknologi komputasi awan, contoh seperti superkomputer atau AI dan komputer kuantum. Nah, berikut adalah perkembangan arsitektur komputer. Yang pertama ada non-Neumann arsitektur tahun 1945, yaitu memisahkan CPU, memori, dan perangkat input atau output.
instruksi dan data disimpan di memori yang sama. Yang kedua ada Harvard Architecture, memisahkan memori untuk instruksi data, memungkinkan akses simultan dan lebih cepat. Yang ketiga ada RISC atau Reduced Instruction Set Computing, yaitu menyederhanakan instruksi untuk meningkatkan kecepatan eksekusi. Yang ketiga ada CISC atau Complex Instruction Set Computing, yaitu menggunakan instruksi yang lebih kompleks untuk menyelesaikan tugas dalam satu siklus. Yang keempat ada multi-core processing, yaitu menggunakan beberapa inti prosesor untuk mempercepat pemrosesan paralel. Nah, yang terakhir ada cloud computing atau virtualisasi, yaitu sumber daya komputasi dapat diakses dan dikelola dari jarak jauh, mendukung arsitektur terdistribusi. Nah, kesimpulannya adalah evolusi komputer menunjukkan perkembangan yang signifikan dari segi kecepatan, efisiensi, dan ukuran. Yang kedua, saat ini teknologi sedang berkembang ke arah komputasi pintar dan pemrosesan kuantum. Yang ketiga, masa depan komputer berpotensi merevolusi dunia teknologi lebih jauh lagi. Nah, terima kasih. Itu dia presentasi dari saya.